Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Gatul Kuatik. Kali ini saya akan membahas perbedaan akuarium dan aquascape. Namun sebelum kita menuju ke topik utama, saya ingatkan kembali bagi yang baru gabung di channel Gatul Kuatik, saya ucapkan selamat datang dan bergabung di channel saya ini. Dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, agar nantinya saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi seputar akuarium dan aquascape yang lebih menarik lagi, dan tentunya banyak ilmu-ilmu yang kalian bisa dapatkan di channel saya ini. Oke, kita lanjut ke topik utama kita. Ada 12 perbedaan yang mendasar antara aquascape dan akuarium biasa. Apa saja sih perbedaan-perbedaan aquascape dan akuarium biasa? Yuk kita simak videonya bersama-sama dan jangan di-skip-skip agar tidak salah dalam pemahamannya. Aquascape memang bukan hobi yang baru. Namun, hobi ini belakangan semakin dikenal dan digemari terutama ketika memasuki masa pandemi. Meski tak terbilang baru, namun masih banyak yang belum memahami perbedaannya dengan akuarium biasa konvensional. Jadi, apa perbedaan aquascape dan akuarium biasa? Menurut buku, Pesona Aquascape, yang ditulis oleh Warisno dan Kresdahana, 2011, aquascape sebetulnya tak terlalu berbeda dengan seni menata akuarium. Sebab, aquascape memang bagian dari seni akuarium. Seni ini juga bisa disebut akuarium taman karena lebih menekankan penataan tanaman air sebagai sebuah taman di dalam akuarium. Meski terlihat sederhana, tapi menata aquascape juga membutuhkan inovasi dan kreativitas, loh. Bagi pehobi aquascape, aktivitas ini menjadi tantangan sendiri. Nah, jika masih bingung dengan apa perbedaan aquascape dan akuarium biasa, berikut penjelasannya. 1. Aquascape lebih menghadirkan alam. Pada akuarium biasa, umumnya pehobi akan mengisi akuarium dengan pernak-pernik tertentu kemudian memasukkan ikan ke dalamnya. Seringkali para pehobi akuarium konvensional menggunakan tanaman imitasi untuk mempercantik akuariumnya. Selain itu, dimasukkan pula alat-alat kebutuhan ikan, seperti filter, lampu dan terkadang heater cooler. Sementara aquascape lebih menyerupai kondisi alam yang sebenarnya. Pada ekosistem air yang alami terdapat kombinasi 3 unsur, yakni air, tanaman, dan hewan. Begitu pula para pehobi, mereka seolah berusaha menghadirkan keindahan alam yang lebih cantik dibandingkan akuarium biasa. Tak semua orang bisa melakukannya. Sebab, diperlukan kemampuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dalam tangki ketika seseorang menjalankan hobi aquascape. 2. Punya tingkatan kesulitan. Setidaknya ada 3 tingkat kesulitan yang dilalui para pehobi aquascape. Kelompok pemula, misalnya, masih berusaha mahir dalam menggabungkan ikan dan tanaman air dalam satu tangki. Pemula umumnya menggunakan jenis-jenis tanaman yang mudah tumbuh, mudah berkembang, tidak terlalu membutuhkan cahaya dari lampu, dan tidak memerlukan injeksi CO2. Sementara pehobi aquascape lanjut sudah mulai menanam tanaman dengan tingkat kesulitan medium, yakni tanaman air yang membutuhkan cahaya dan CO2 dalam jumlah yang cukup. Pada tingkatan ini, pehobi umumnya sudah harus menambahkan peralatan lampu fluorescen, sedikit injeksi CO2, dan menggunakan filter yang lebih baik. Terakhir, pada pehobi aquascape mahir, semua jenis tanaman air sudah bisa mereka tanam, tentunya dengan kebutuhan cahaya dan CO2 yang tinggi, sulit tumbuh dan memerlukan perawatan ekstra. Umumnya mereka sudah menggunakan peralatan berteknologi tinggi dan lebih mampu menata aquascape dengan estetika tinggi. 3. Makhluk hidup yang dipelihara. Akuarium biasa umumnya lebih menekankan kombinasi air dan ikan. Artinya hanya ada satu jenis makhluk hidup yang dipelihara. Sementara aquascape mengombinasikan tanaman air, ikan dan air. Dengan adanya 2 makhluk hidup yang dipelihara, tingkat kesulitannya pun lebih tinggi. Apalagi, ikan dan tanaman air memiliki kebutuhan yang berbeda, terutama dalam hal udara, kondisi air, dan makanan. 4. Kebutuhan cahaya. Akuarium biasa menggunakan lampu untuk menyinari dan memberi keindahan pada akuarium itu sendiri. Sementara pada aquascape, lampu tak hanya mencerahkan dan memberi keindahan pada akuarium, tetapi juga menjadi sumber cahaya untuk fotosintesis tanaman. 5. Aquascape butuh media tanam. Karena menggunakan tanaman imitasi,
akuarium biasa seringkali tak memerlukan media tanam atau substrat. Namun, pada aquascape media tanam wajib ada karena menjadi tempat tumbuhnya tanaman air. 6. Jenis filter berbeda. Pada akuarium biasa, kita dapat memilih filter apapun sesuai dengan volume air dalam tangki serta jenis dan jumlah ikan. Sementara pada aquascape, kita juga harus mempertimbangkan keberadaan tanaman air. Aquascape akan lebih baik jika menggunakan under gravel filter, UGF, kanister filter, dan filter biologis. 7. Aquascape butuh injeksi CO2 pada aquascape. Injeksi CO2 diperlukan, terutama pada aquascape dengan banyak tanaman air. Injeksi CO2 dimaksudkan untuk meningkatkan kandungan CO2 terlarut di dalam air dan dibutuhkan oleh tanaman air, bukan oleh ikan. Jadi, akuarium biasa yang hanya berisi ikan tidak memerlukannya. 8. Jenis ikan. Kita bisa memilih ikan jenis apapun untuk ditaruh di akuarium biasa. Namun, pada aquascape jenis ikan yang bisa dipilih cenderung lebih terbatas. Aquascape membutuhkan ikan-ikan yang lebih tenang, bukan ikan dasar, bergerak dalam kelompok dan tidak memakan tanaman air. 9. Jumlah ikan pada akuarium biasa. Pertimbangan jumlah ikan seringkali hanyalah ukuran tangki dan jenis ikan yang dipelihara. Namun, pada aquascape, ikan yang bisa dipelihara cenderung lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ikan dengan tanaman air. 10. Pemberian pupuk. Pemberian pupuk pada tanaman air sangat diperlukan untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Sementara pada akuarium biasa, pupuk tidak perlu diberikan karena ikan tidak membutuhkannya dan kita bisa menggunakan tanaman imitasi. 11. Tema pada akuarium biasa. Tema seringkali tidak muncul dan lebih kepada memelihara ikan di dalam tangki kaca, sementara aquascape umumnya memiliki tema yang unik. Seringkali, aquascape mengambil tema dasar perairan di mana banyak tumbuhan yang berpadu dengan ikan-ikan. 12. Tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan dalam menata dan merawat aquascape jauh lebih tinggi dibanding akuarium biasa. Namun, bagi pehobi, keindahan aquascape bisa memberikan kepuasan dan kebanggaan lebih. Sebab, aquascape adalah karya seni yang dibuat dengan kreativitas sendiri. Menikmatinya seperti menikmati sebuah karya seni yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Itulah tadi 12 perbedaan akuarium biasa dengan aquascape. Mungkin segitu dulu dari saya tentang perbedaan-perbedaan akuarium biasa dengan aquascape. Jika dalam penyampaiannya salah-salah atau kurang bisa dipahami, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jika masih ada yang belum paham bisa teman-teman diskusikan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Salam dari Gatul Kuatik.